Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja UAS kami yang berjudul Analisis Efektivitas Build Up pada lintasan pemboran terarah, metode build up dan metode build and hold. Sebelumnya, perkenalkan saya Rafael Pertama dengan NIM 123480058. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewan Simatupang dengan NIM 123480071. Saya Siska Angelina dengan NIM 123480072. Saya Silvia Dita Barapati dengan NIM 123480059. Saya Muhammad Hakimi dengan NIM 123480043. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang di sini yaitu pemboran terarah menjadi penting karena ketika target reservoir tidak berada tepat di bawah ring atau kondisi geoid yang membutuhkan lintasan fleksibel, sehingga pengendalian build up rate ataupun sangat krusial untuk menjaga akurasi dan efisiensi lintasan umur. Di sini kami menggunakan dua metode. Metode pertama itu menggunakan metode build up dan metode kedua itu menggunakan metode build and hold. Di sini metode ini yaitu yang menaikkan lalu mempertahankan inclinasi untuk lintasan yang lebih stabil. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama itu menganalisis efektivitas build up rate dan metode build and hold. Yang kedua itu membandingkan karakteristik operasional atau kedua metode tersebut. Terus yang ketiga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Terus yang keempat menilai tingkat akurasi, stabilitas dan kesesuaian lintasan yang dihasilkan terhadap target reservoir. Terus yang kelima itu memberikan rekomendasi metode yang paling layak digunakan pada kondisi lapangan tertentu berdasarkan hasil analisis. Dan batasan masalahnya di sini juga ada 5. Yang pertama itu analisis difokuskan pada parameter build up rate. Terus yang kedua, pembahasan hanya mencakup metode build up dan metode build and hold. Yang ketiga, kajian terbatas pada aspek teknis lintasan. Yang keempat, simulasi dan perhitungan hanya difokuskan pada konsep dan parameter desain lintasan. Yang kelima, faktor geologi dan kondisi formasi hanya dipertimbangkan sejauh relevan terhadap kemampuan metode dalam membentuk dan mempertahankan lintasan sumur. Lalu kita ke dasar teori. Yang pertama yaitu konsep fundamental directional theory. Pemboran terarah adalah teknik rekayasa untuk membelokkan lintasan sumur dari garis vertikal menuju target bawah permukaan. Teknologi ini digunakan untuk menjangkau reservoir yang sulit diakses secara vertikal, mengatasi kendala geografis, dan mengontrol arah sumur dengan perangkat BHA seperti Bensu dan RSS. Awalnya dipakai untuk remedial work dan blowout. Ini menjadi metode utama pengembangan reservoir kompleks, termasuk cluster drilling yang mengurangi biaya dan memusatkan fasilitas. Pemboran terarah juga digunakan untuk relief well, menghindari patahan dan kubah garam, serta sidetrack pada sumur bermasalah. Lalu yang kedua, analisis build up rate atau BUR. Build up rate adalah parameter yang menunjukkan laju perubahan sudut kemiringan sumur persatuan panjang dan menentukan agresivitas pembelokan dari kick off point menuju segmen tangensial. Pemilihan BUR merupakan kompromi antara kebutuhan geometris dan batasan mekanis. BUR rencana sering berbeda dari realisasi karena reaktivitas formasi dan motor yield. BUR rendah memberi long radius profile yang stabil namun memperpanjang pemboran, sedangkan BUR tinggi mempercepat pencapaian inklinasi tetapi meningkatkan risiko bending stress, kelelahan pipa, dan KC. Yang ketiga ada metode kalkulasi radius of curvature. Metode radius of curvature adalah teknik untuk menghitung koordinat lintasan sumur dengan mengasumsikan bahwa segmen antar dua titik survei membentuk musuh lingkaran yang halus. Metode ini lebih akurat daripada metode tangensial karena memperhitungkan kelengkungan sebenarnya, sehingga TVD dan posisi horizontal dapat dihitung lebih presisi. Pendekatan ini penting pada build up selection, memberikan hubungan jelas antara BUR dan radius kelengkungan, serta membantu memperkirakan panjang lintasan, kebutuhan semen, dan analisis titik gesekan. Selanjutnya yang keenam ada perbandingan trajektori build up versus build and hold. Di sini lintasan sumur berarah menggunakan dua tipe yaitu build and hold dan juga continuous build. Profile build and hold membelokkan sumur hingga sudut tertentu lalu mempertahankannya pada target tangen section. Profil ini lebih stabil, lebih mudah dikoreksi serta memudahkan hole cleaning dan navigasi menuju target dengan risiko lebih rendah. Selanjutnya, adapun data yang diketahui, data perencanaan yang diketahui pada saat melakukan pemboran terarah pada sumur Yola 15, lapangan Malaysia sebagai berikut. Ada true vertical depth, build up rate, vertical section, dan lain-lain. Kemudian langkah penyelesaiannya. Selanjutnya menentukan hasil perhitungan build up rate yang dimana untuk yang pertama itu kita mencari nilai measure depth, sudut inclinasi, horizontal displacement, sama true vertical depth yang dimana measure depth itu kedalaman yang terukur itu mulai dari 500 sampai 6000. Kemudian untuk mencari nilai sudut inclinasi itu rumusnya BUR dikali measure depth dikurang KOP terus dibagi dengan 100 maka didapatkanlah hasilnya segini. Nah itu kalau menggunakan Excel itu bisa langsung di drag aja sampai bawah itu hasilnya dapat segini sama. Terus untuk yang horizontal displacement itu menggunakan rumus
si radius of kurvatur dikali dengan 1 dikurang cos radian dari si sudut inklinasi, maka didapatkanlah hasil dari horizontal displacement-nya itu seperti ini. Terus sama seperti yang tadi itu langsung di-drag aja ke bawah, itu udah dapat nilainya untuk semua kedalaman. Terus kemudian untuk nilai true vertical dip-nya itu menggunakan rumus radius of kurvatur ditambah KOP terus dikalisin radians dari si sudut inklinasi, maka didapatkanlah hasil nilai true vertical dip-nya untuk pada kedalaman 500 sampai 6000. Itu untuk yang bor 3 derajat per 100 feet. Untuk yang 5 derajat sama yang 7 derajat itu hampir sama, cuman di bagian sudut inklinasinya itu yang membedakannya itu tadi kan itu kenapa dikali 3? Karena 3 itu menyesuaikan sama bor tadi. Rumus dari sudut inklinasinya itu bor dikali dengan measure dip dikurang sama KOP. Jadi untuk sudut inklinasinya itu ini 3, ini 5, ini 7, sehingga didapatkan nilainya sekian. Karena untuk rumusnya sama aja, tinggal digerak-gerak aja ke bawah. Garis biru ini adalah bor 3 derajat per 100 feet, yang oranye itu bor 5 derajat per 100 feet, kemudian yang terakhir itu yang abu-abu ini adalah bor 7 derajat per 100 feet. Data menunjukkan bahwa bor 3 derajat per 100 feet memberikan displacement lateral terbesar 3.756,55 feet pada kedalaman 6.000. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di sini dia menunjukkan si displacement itu lebih besar ketimbang bor 5 sama bor 7. Sehingga paling efektif untuk menjangkau jangkauan lateral yang luas, sedangkan untuk bor 5 derajat per 100 menghasilkan displacement menengah. Yang bisa kita lihat ini dia berada di antara bor 7 dan juga bor 3, menawarkan keseimbangan antara efektivitas dan kestabilan lintasan. Sementara bor 7 derajat per 100 feet hanya efektif untuk inklinasi yang cepat namun menghasilkan displacement paling kecil, yaitu 76,727 feet. Ini dia paling rendah dibandingkan dengan bor 5 sama bor 3. Dari semua data yang kami ambil dapat disimpulkan, yang pertama itu data bor rendah 3 derajat per 100 feet itu memberikan displacement lateral terbesar, dan untuk bor sedang 5 derajat per 100 feet itu menghasilkan displacement menengah, dan untuk bor tinggi 7 derajat per 100 feet itu efektif membentuk inklinasi dengan cepat, namun menghasilkan displacement paling kecil, sehingga bor tinggi 7 derajat per 100 feet ini kurang cocok untuk lateral panjang. Untuk yang kedua itu metode build up dengan bor rendah hingga sedang menghasilkan lintasan yang lebih gradual, halus dan stabil. Terlihat dari pola displacement yang meningkat konsisten pada bor 3 derajat dan 5 derajat. Sebaliknya, pada bor 7 derajat itu menunjukkan kecenderungan berbalik arah pada kedalaman tertentu. Sehingga mencerminkan karakter metode build and hold, yaitu cepat mencapai inklinasi namun kurang stabil untuk distorsi lateral yang panjang. Yang ketiga itu metode build up menawarkan kelebihan berupa dogleg kecil, kestabilan mekanis tinggi, dan kontinuitas lintasan yang baik, terutama pada bor 3 derajat dan 5 derajat. Sementara itu, build and hold unggul dalam menghasilkan inklinasi secara presisi di zona hold, namun transisi build hold dapat menimbulkan dogleg lokal dan ketidakstabilan lintasan, tercermin pada variasi displacement bor 7 derajat. Dan yang keempat itu untuk akurasi penempatan pada reservoir bor 5 derajat per 100 feet menawarkan keseimbangan terbaik antara perubahan sudut dan stabilitas displacement. Untuk kebutuhan lateral terluas, bor 3 derajat per 100 feet paling sesuai karena displacementnya paling besar dan stabil. Untuk bor 7 derajat per 100 feet itu nilai paling tidak stabil karena displacementnya berkurang tajam pada kedalaman besar, sehingga kurang akurat untuk target yang memerlukan kontrol geometri lintasan. Dan yang kelima itu berdasarkan hasil analisis, build up bor 3 derajat per 100 feet itu direkomendasikan untuk lateral maksimum dan kestabilan mekanis tinggi. Build and hold bor 5 derajat per 100 feet itu direkomendasikan untuk penempatan presisi di zona reservoir, sedangkan bor 7 derajat per 100 feet itu cocok untuk kondisi lapangan yang membutuhkan pembentukan inklinasi cepat, namun tidak disarankan untuk lintasan lateral panjang akibat displacementnya yang paling kecil. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.